Hai, balik lagi di series review, tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode kelima. Di episode sebelumnya, Sarah sudah kembali ke kota dan Kenny juga sudah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya. Ia ingin Sarah dimasukkan ke kotak, namun Boyd menahannya karena ia berpikir kalau Sarah adalah kunci untuk memecahkan misteri di tempat ini. Sementara Donna mengusir pria botak dari bis dan memaksanya untuk bermalam di bis karena ia tidak mau berbagi barang bawaannya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Mari kita bahas. Di awal episode kelima, kita akan berada di malam hari di dalam bis di mana ada pria botak yang dipaksa Donna tidur di sana. Ia tidak bisa tidur karena monster hutan selalu mengganggunya. Ia marah dan mencoba membuka pintu bis, namun ia tahu kalau itu sama saja dengan bunuh diri. Ia bisa melihat beberapa monster yang mengepungnya, namun karena mereka berbentuk manusia, pria itu tidak takut pada mereka karena ia tahu kalau monster itu tidak bisa menggapainya. Tiba-tiba monster itu menjauhi bis itu, namun pria botak itu terus menantang monster itu, namun tak ada apapun yang terjadi. Di tempat lain, saat ini Jed tidur di bar yang kini tidak diisi siapapun. Ia terbangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah melihat foto di buku yang selalu ia bawa. Namun tiba-tiba ia bisa melihat pria itu yang tersenyum padanya. Jed takut karena pria itu menunjukkan simbol yang sering ia lihat dan dari simbol itu keluar darah yang mengalir. Tiba-tiba semua itu menghilang dan Jed yang sudah frustasi hanya bisa berteriak sekuat yang ia bisa untuk meluapkan amarahnya. Keesokan harinya, Boyd terbangun di dalam gereja karena ia mendengar suara ketukan pintu yang keras. Sarah keluar dari tempat persembunyiannya, namun Boyd meminta Sarah untuk kembali bersembunyi. Setelah Sarah bersembunyi, Boyd membuka pintu itu, kemudian Tabitha dan Jim memasuki gereja itu untuk mencari Sarah. Kenny telah memberitahu mereka tentang Sarah, namun Boyd masih mencoba menahan mereka. Tiba-tiba Sarah muncul, kemudian Tabitha mengancam Sarah untuk tidak mendekati keluarganya lagi karena jika Sarah melakukan itu, maka ia bersumpah kalau ia akan membunuh Sarah. Setelah Tabitha mengeluarkan semua amarahnya, ia dan Jim pergi dari gereja itu. Tak lama kemudian, Boyd juga akan pergi dan ia meminta Sarah untuk menunggu di sini. Sarah meminta Boyd untuk menghukumnya karena ia tak cukup kuat untuk melalui ini. Namun Boyd tidak mau peduli perasaan Sarah dan memintanya untuk mencari solusinya sendiri. Di tempat lain, Ethan mengurung diri di kamarnya sementara Julie memintanya untuk membukakan pintu untuknya. Jim dan Tabitha datang, kemudian Julie memberitahu mereka kalau Ethan mendengar pembicaraan mereka dengan Kenny tentang Sarah yang berada di kota. Sarah yang pernah mencoba membunuh Ethan tentu meninggalkan trauma di dalam dirinya. Namun tak lama kemudian, Ethan membuka pintu kamarnya dan berkata kalau ia ingin bertemu dengan Sarah. Di tempat lain, Christy dan Mary yang sudah lama tidak bertemu menghabiskan banyak waktu berdua untuk membayar waktu saat mereka terpisah. Kemudian Mary berkata kalau ia memiliki sebuah kejutan dan meminta Christy menutup matanya. Kejutan itu adalah sebuah kaos milik Christy yang selalu ia bawa. Christy terkejut dan sangat senang setelah melihat kaos itu. Namun ada satu hal yang mengganjal di dalam pikiran Christy. Ia takut setelah cukup lama tinggal di tempat ini, ia takut sesuatu berubah pada dirinya. Ia telah melakukan dan melihat hal buruk di tempat ini, namun Mary mencoba menenangkannya kalau tidak ada masalah apapun pada Christy. Di tempat lain, Sarah pergi ke rumah lamanya. Di sana ia melihat kemeja milik Nathan dan hal ini membuatnya tenang. Ia mencari sesuatu di rumah itu, namun tiba-tiba seorang pria memasuki rumah ini. Rumah ini telah diisi orang lain dan mereka mengusir Sarah dari rumah ini, namun Sarah berkata kalau ia kesini hanya untuk mencari sebuah ornamen keramik miliknya. Namun ternyata mereka telah menyimpan semua barang Sarah di gudang restoran sehingga Sarah tidak akan menemukannya di rumah ini. Di tempat lain, Jed sedang mencoba membuat simbol yang sering ia lihat dengan menggunakan botol. Tak lama kemudian Victor datang dan ia berkata kalau ia akan membantu Jed asalkan ia mau melakukan sesuatu. Jed yang marah karena sebelumnya Victor tidak mau membantunya mengusirnya. Victor berencana pergi namun Jed merubah pikirannya. Jed bersedia membantu Victor dan yang Victor ingin Jed lakukan adalah untuk memainkan biola yang sebelumnya Victor larang Jed untuk memainkannya. Jed bersedia memainkan biola itu, namun Victor ingin Jed melakukan ini di tempat lain. Di saat yang sama, Tabitha dan Jim sedang berdiskusi tentang mengabulkan permintaan Ethan yang ingin bertemu dengan Sarah. Tabitha tidak ingin Ethan bertemu dengan Sarah, namun Jim berpikir ini adalah saatnya mereka membiarkan Ethan menghadapi ketakutannya.
Jim akan menemani Ethan menemui Sarah, namun Tabitha juga ingin ikut dengannya, namun Jim berpikir kalau ini bukanlah ide yang baik. Tak lama kemudian Ethan mendatangi mereka dan ia memberitahu mereka kalau ia harus menghadapi ketakutannya, dan kini Tabitha mengizinkan Ethan bertemu dengan Sarah. Di tempat lain, Boyd menemui Donna yang tidak setuju dengan Boyd yang melindungi Sarah. Donna berpikir kalau Boyd harus mengikuti peraturan yang ia buat dengan menghukum Sarah dengan memasukkannya ke dalam kotak. Boyd masih berpikir kalau Sarah adalah kunci untuk pergi dari tempat ini, namun ia masih belum tahu bagaimana caranya. Donna masih tidak mendukung Boyd yang ingin melindungi Sarah, dan Boyd tidak akan bisa merubah pikirannya. Di tempat lain, Sarah sudah berada di dekat restoran untuk mengambil barangnya yang disimpan di gudang restoran, namun Ethan dan Jim mendekatinya. Ethan berkata kalau ia berpikir kalau ia dan Sarah adalah teman, namun ternyata mereka bukan teman karena Sarah adalah seorang monster. Ethan tidak takut dengannya, kemudian Ethan dan Jim pergi meninggalkan Sarah. Di tempat lain, Jed dan Victor berjalan memasuki hutan, namun Victor merasa ada yang aneh dan berkata kalau pohon di hutan ini telah bergerak. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat di mana mereka bisa melihat banyak mobil yang terbengkalai. Victor menjelaskan kalau ini adalah ulahnya. Saat ia sendirian di tempat ini, ia tidak mau lagi melihat mobil sehingga ia memindahkan semua mobil di jalanan ke tempat ini. Ada lebih banyak mobil di dekat batu, namun mobil itu sudah lebih dulu berada di sini. Victor mengajak Jed ke suatu tempat dan ia juga meminta maaf karena kemarin ia marah padanya. Hal ini karena Victor sering marah saat ada orang lain yang menyentuh barang miliknya. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah mobil yang ternyata adalah mobil Victor dan ibunya saat mereka datang ke tempat ini. Di sini adalah tempat Victor ingin Jed bermain biolanya. Victor menaiki atap mobilnya dan ia meminta Jed memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saat Victor sampai ke tempat ini, ia masih kecil. Dan saat ia ketakutan, ibunya selalu memainkan lagu ini dan hal ini membuat Victor tenang. Jed memainkan lagu itu dan hal ini mengingatkan Victor pada masa lalunya bersama ibunya. Mendengar ini membuat Victor tak kuasa menahan air matanya. Di tempat lain, Elgin pergi ke gereja dan ia bertemu dengan Sarah di sana. Ia tidak tahu apa yang telah Sarah lakukan sehingga ia tidak berpikiran aneh pada Sarah. Sarah tahu kalau Elgin datang dengan bis dan Elgin penasaran kenapa ia tidak pernah bertemu dengan Sarah. Elgin bercerita tentang masa lalunya bersama ibunya dan bercerita tentang hal-hal yang lucu. Sarah bercerita tentang saat ia masih kecil, ia dan Nathan sering mengumpulkan ornamen keramik yang mereka warnai. Mereka mengumpulkan ornamen itu sehingga terkumpul sangat banyak. Sarah berpikir kalau ia tidak akan melihat lagi ornamen itu, namun ternyata Nathan membawa satu ornamen itu ke sini. Dan ornamen itu adalah benda paling berharga untuknya saat ini. Saat Elgin bertanya di mana Nathan sekarang, Sarah menjawab kalau ia telah membunuhnya. Walau Elgin tahu kalau Sarah mungkin melakukannya dengan secara tidak sengaja, namun Elgin tetap memilih untuk pergi menjauhi Sarah. Tak lama kemudian, Sarah pergi ke restoran dan ia bertemu dengan ibu Kenny. Sarah meminta maaf dan berniat pergi, namun ibu Kenny menahannya. Ia berkata kalau ia telah merawat Sarah, namun Sarah malah menyakitinya, namun Sarah hanya bisa diam. Ibu Kenny membawa barang milik Sarah dari gudang restoran, kemudian memintanya untuk pergi dari tempat ini dan tidak datang lagi ke sini. Ibu Kenny menangis di dapur, sementara Sarah hanya bisa pergi dari tempat ini. Saat di luar, ia bertemu dengan Kenny yang marah dan membuang barang-barang miliknya. Sarah membawa ornamennya, namun Kenny merebutnya kemudian menghancurkannya. Kenny berkata kalau ia melarang Sarah untuk kembali lagi ke sini dan dari keributan ini orang-orang berkumpul melihat mereka. Sarah mengumpulkan pecahan ornamennya dan barang-barangnya dan yang membantunya hanyalah Elgin. Di tempat lain, Mary memotong rambut Christy sama seperti rambut sebelum Christy terjebak di tempat ini. Namun tiba-tiba Tilly mendatangi mereka untuk mencari Christy. Tilly ke sana untuk memberikan Christy sebuah botol liquid morphine. Christy tahu kalau Tilly mengidap sesuatu yang sangat parah. Tilly berpikir kalau mungkin saat ia membutuhkan obat itu, ia mungkin sudah terlalu parah. Jadi ia ingin Christy menyimpan morfin itu untuk jaga-jaga bila ada orang lain yang membutuhkannya. Kemudian Tilly menyebutkan kalau Sarah telah kembali ke kota dan ini adalah kali pertama Christy mendengarnya. Dengan cepat Christy pergi mencari Sarah dan Mary mencoba menahannya. Christy menjelaskan kalau ia berpikir kalau Sarah yang hampir membunuh Ethan adalah salahnya. Karena di malam sebelumnya, Sarah berbicara dengan Christy dan bertanya apakah Christy akan melakukan satu hal buruk agar bisa kembali pulang dan Christy mengiyakan pertanyaan Sarah. Dan keesokan harinya, Sarah hampir membunuh Ethan walau malah membunuh saudaranya sendiri. Mary tidak tahu harus berbuat apa, namun yang bisa ia lakukan hanyalah menenangkan Christy.
Di tempat lain, Victor menjelaskan kalau orang yang ada di foto yang Jade bawa adalah Christopher. Victor membawa Jade ke mobil Christopher yang Victor jelaskan sebagai orang yang lucu yang bisa membuat orang-orang tertawa. Namun Christopher berubah setelah ia mulai melihat simbol itu. Ia berhenti tersenyum dan membuat orang-orang tertawa. Victor tidak tahu kapan Christopher mulai melihat simbol itu, namun setelah ia melihat simbol itu, ia berubah. Suatu saat, ibu Victor berkata untuk bersembunyi di tempat yang tidak Christopher ketahui. Dan keesokan harinya, semua orang meninggal selain Victor. Victor berkata kalau ada sesuatu di sini yang membuat orang berbuat hal buruk kemudian meninggalkan Jade di sana. Sementara itu, Tabitha menyusun puzzle di depan lubang tempat ia terperangkap sebelumnya. Terinspirasi dari keberanian Ethan, ia ke sana untuk melawan rasa takutnya yang sering melihat anak kecil yang menyeramkan. Tiba-tiba di sana ia bisa melihat banyak anak kecil yang mendekatinya dengan berkata "Angkoi" yang berulang-ulang. Tabitha tidak tahu apa maksudnya, namun anak-anak itu semakin dekat dengannya. Anak-anak itu menyentuh Tabitha sambil mengepungnya dan membuatnya berteriak ketakutan. Namun tiba-tiba semua itu menghilang karena di saat yang sama Jade menemukannya yang berteriak. Jade tidak melihat apa yang Tabitha lihat, namun dari hidung Tabitha ia mengeluarkan darah sementara Jade hanya bisa bingung. Di tempat lain, pria botak yang tinggal di bis sedang sibuk sendirian sementara Boyd melihatnya dari kejauhan. Di saat yang sama, Jim mendekati Boyd dan berkata kalau ia masih tidak setuju dengan keputusan Boyd, namun ia tidak ke sana untuk berdebat. Jim tidak memandang Sarah sebagai seorang psikopat, melainkan hanya seorang anak yang sedang bingung. Jim menjelaskan tentang suara yang ia dengar di radio dan ia menjelaskan kalau ia berpikir kalau ada sesuatu yang mengawasi mereka di sini. Jim meminta penjelasan itu dari Boyd, namun Boyd tidak memberinya apapun dan meninggalkannya sementara pria botak sebelumnya sedang mencoba mengangkat sebuah kursi ke atas bis. Tak lama kemudian, Boyd pergi ke restoran untuk menemui ibu Kenny. Di sana hanya ada Boyd dan tiba-tiba Boyd merasa sakit di tangannya dan ia melihat sesuatu yang bergerak di tangannya. Sementara itu, Mary membuka lemari obat di klinik. Kemudian ia meminum sebuah obat yang mungkin adalah liquid morfin yang baru Tilly berikan sebelumnya. Dan sepertinya Mary adalah seorang pecandu narkoba. Sementara itu, pria botak sebelumnya sedang berada di atas bis sambil membuat sesuatu dan dengan begitu episode kelima pun berakhir. Itulah alur cerita series From Season 2 episode kelima. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.